Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Agil Saputra, yang menceritakan kejadian mitos atau urban legend yang terjadi di daerah Magelang di tahun 68 ya kalau nggak salah. Iya, 68. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Magelang, Jawa Tengah, 1968. Ditemukan mayat pria tanpa kepala di pinggiran sungai yang arusnya melewati belakang rumah desa. Tak ada identitas, hanya pakaiannya saja yang masih melekat. Tapi tak perlu waktu lama untuk mengetahui siapa orang itu. Magelang, Jawa Tengah, 1968. Suatu pagi, suatu desa digegerkan oleh penemuan mayat tanpa kepala di pinggir sungai. Mayat itu masih utuh. Badannya tidak begitu menggelembung, dengan seutas tambang terikat di perutnya. Ketika warga mencoba meraihnya dengan bambu, mayat itu terbalik. Terlihat tambang menjuntai seukuran 4-5 jengkal orang dewasa. Di bagian belakang pinggulnya, mungkin mayat itu terlepas dari pemberatnya, sehingga muncul di permukaan. Entah kepalanya dipenggal atau dimakan binatang, karena terlihat potongan tidak rata di bagian lehernya. Pakaiannya masih lengkap, yaitu memakai kemeja putih dan celana krim. Polisi pun datang dan segera mengidentifikasi mayat tanpa kepala itu. Tak membutuhkan waktu lama, identitas mayat itu terungkap hari itu juga. Sutarji. Warga desa setempat banyak mengenalinya. Diyakini oleh keluarganya sendiri. Terlihat dari tanda lahir bercak hitam di tangan kanannya atau tembong, istilah Jawanya, serta cincin batu akik yang selalu dipakainya. Seketika keluarganya histeris karena katanya kemarin pagi Sutarji masih ada di rumah dan pamit pergi sekitar jam 10 pagi untuk pergi ke Secang, daerah dekat Magelang. Sayangnya, keluarganya tidak ada yang tahu dia pergi menemui siapa. Saat penyelidikan pun polisi tidak bisa menemukan siapa orang yang dituju Sutarji di Secang itu, karena Secang itu juga daerahnya lumayan luas. Sutarji adalah pemuda 28 tahun waktu itu. Sukses, tapi belum menikah. Profesinya adalah belantik sapi atau pedagang sapi. Singkat cerita, setelah 2 hari pencarian bagian kepala Sutarji yang hilang tidak menemui hasil, keluarga Sutarji yang mana tinggal adik dan ibunya ingin jasad Sutarji segera dikebumikan saja. Mereka pun tak mengizinkan jenazah Sutarji diperiksa forensik lebih dalam. Otomatis, ini menghentikan polisi untuk mengungkap kasus ini. Sempat dienduskan isu kalau Sutarji tersangkut dengan PKI, karena di tahun itu memang lagi gencar-gencarnya. Tapi itu dibantah oleh keluarganya sendiri. Secara almarhum ayah Supardi adalah seorang TNI. Jadi menurut keluarganya tidak mungkin Sutarji terkait dengan hal itu.
kembali kejadian. 4-5 hari setelah penemuan, jenazah Sutarji dikebumikan. Ya, tanpa kepala. Banyak yang tidak menyangka Sutarji bisa meninggal dengan tragis. Sosoknya ceria dan ramah. Kebiasaan yang paling diingat oleh warga adalah Sutarji ini sangat mencintai olahraga. Kebugaranlah. Sepertinya itu menurun dari ayahnya yang tentara. Setiap 2-3 hari sekali, Sutarji ini selalu jogging, lari-lari, kadang sore, kadang pagi, mengelilingi desa, dan selalu menyapa siapapun yang ia lihat. Pemakaman pun berlangsung cepat. Malamnya warga berbondong-bondong melean di rumah Sutarji. Sepertinya warga ingin meredam kesedihan keluarganya, terutama ibu Sutarji yang sudah berusia lanjut. Singkat cerita, 7 hari setelah pemakaman Sutarji, warga mulai diteror oleh gembung, yaitu hantu tanpa kepala, yang diduga itu adalah arwah Sutarji. Seperti biasa, Pak Kromo, pedagang kerupuk pikulan dari desa sebelah, menjajakan kerupuknya di desa tempat Sutarji berasal. Beliau berangkat habis subuh karena memang ini rute pertama dan terdekat, di mana biasanya Pak Kromo keliling dari desa ke desa. Pak Kromo berangkat habis subuh. Langit masih agak petang dan berkabut. Jalan antar batas desa dikelilingi oleh kebun albasia kanan dan kirinya, sepanjang jalan 50 meter kira-kira. Ketika memikul, biasanya orang akan sedikit menunduk. Seketika beliau menengadahkan kepalanya. Dari kejauhan, sayup-sayup Pak Kromo melihat ada orang berlari. Arahnya berlawanan dengannya. Karena sedikit kabut, hanya terlihat baju merah dan sepatu putih saja berlari. "Oh, ana wong olahraga," batin Pak Kromo. Pak Kromo pun kembali berjalan dengan agak menunduk, menahan beban kerupuk yang masih banyak. Sosok yang lagi jogging itu semakin mendekat, dan otomatis ketika jarak 2 meteran, maksud Kromo ingin menyapanya. Tapi ketika Pak Kromo mendongak, menengadahkan kepalanya, sosok yang berlari itu tidak memiliki kepala. Sontak beliau kaget. Dilepaskanlah pikulan kerupuknya dan berlari ke arah desa. Menurut narasumber, Pak Kromo sampai nggak bisa ngomong, cuma Itu kejadian jam 5 pagi. Baru sekitar jam 9 pagi Pak Kromo bisa ngomong dan kembali mengambil dagangannya. Ia pun ditemani warga. Kata narasumber, sejak saat itu Pak Kromo tak terlihat berjualan kerupuk lagi. Ternyata tak hanya Pak Kromo yang mengalami hal itu. Selang sehari desa kembali gempar karena sosok berlari yang diduga arwah Sutarji itu mengelilingi desa tanpa kepala, tapi di malam hari. Kejadian itu berulang setiap hari di tengah malam. Menurut narasumber, ini sudah mencapai tahap yang ekstrim, di mana warga bisa mengenali tanda-tanda kehadiran sosok berlari itu. Sebelum sosok itu lewat, katanya ada suara. Sosok itu berlari dengan darah yang muncrat-muncrat dari batang lehernya, yang mana itulah yang menimbulkan suara. Kurang lebih, suaranya seperti kambing ketika disembelih dan kepalanya sudah putus. Akan ada suara dari kerongkongan
yang mengeluarkan darah. Selama berhari-hari, ada sebagian warga yang mungkin jenuh dengan teror itu dan mencoba melawan rasa takutnya dengan mengintip jendela setelah mereka mendengar ada suara itu lagi. Suaranya memang tak begitu jelas, tapi ketika di keheningan malam, suara itu bisa didengar. Dan memang benar, katanya mereka bersaksi melihat sosok arwah Sutarji tanpa kepala dan sedang berlari, mengulangi kegiatan di masa hidupnya. Belum genap 40 hari kematian Sutarji, teror hantu gembung ini semakin sering terjadi. Selain sosok yang berlari tanpa kepala, ada juga kisah ini. Pak Kurdi, beliau adalah orang pertama yang menemukan jasad Sutarji. Desa ini semakin sunyi dan sepi pasca kejadian penemuan jasad Sutarji. Warga memang ketakutan. Hampir setiap habis maghrib, tak ada yang berani keluar dari rumah. Apalagi Pak Kurdi ini. Sehari setelah kejadian Pak Kurdi sempat sakit, beliau mengalami syok berat. Jelaslah, karena beliau yang pertama menemukan jasad Sutarji. Dan di suatu malam menuju 30 hari kematian Sutarji, kira-kira pukul 1 dini hari, ada suara ketokan dari pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Awalnya Pak Kurdi takut dan mencoba untuk mengacuhkannya. Tapi ketukan itu semakin keras. Dok, dok, dok. Pak Kurdi sedikit emosi. Siapa sih malam-malam? Pak Kurdi pun berjalan cepat menuju pintu depan. Dan setelah dibuka, sesosok tubuh berdiri tanpa kepala tepat di hadapan matanya. Dengan ekspresi ini, tak bergerak, hanya ada darah yang muncrat-muncrat dari batang lehernya. Sontak, Pak Kurdi langsung pingsan. Selang kira sehari, Sunyoto, bisa dibilang ia adalah teman Sutarji dari kecil. Mereka juga seumuran. Sunyoto ini bekerja membantu bapaknya di bengkel mobil. Bengkel mobilnya juga jauh dari desanya. Nah, saat itu Sunyoto sedang lembur membantu bapaknya benerin mobil. Waktu itu kira-kira jam 10 malam. Sunyoto lagi di posisi di kolong mobil. Beberapa saat kemudian bapaknya ini pamit mau pulang. Ambil apaan gitu. Terus mau ke bengkel lagi. Kira-kira jam setengah 11, posisi masih di kolong mobil. Sunyoto melihat kaki di samping mobil yang tengah diperbaikinya. Awalnya dia mengira itu adalah bapaknya. "Oh, sudah sampai toh pak? Kok nggak ada suaranya?" Sosok yang dia kira bapaknya itu diam saja tidak menjawab. Tapi masih saja berdiri di situ. Sunyoto menggelengkan kepalanya dan kembali melanjutkan aktivitasnya. Tapi mata luarnya melihat kaki itu bergerak. Sunyoto pun menoleh, dan dia melihat kaki itu semakin melayang, tidak menyentuh tanah. Sunyoto yang ketakutan langsung berteriak,
"Tolong, tolong." Seketika troli pijakan untuk alas dia di kolong itu seperti ada yang menarik cepat sekali, sampai dia tak lagi di kolong mobil. Sunyoto sempat berlari, tapi tepat di sampingnya ada Gembung dengan posisi yang seperti ini. Sunyoto pun pingsan, dan ternyata di malam yang sama ada beberapa warga yang juga didatangi sosok Gembung itu dengan ekspresi kedua tangan menengadah seakan bertanya, "Di mana kepalaku?" 3 hari kemudian, adik Sutarji mendatangi warga. Dia bersaksi bahwa dia selama ini lebih dari 3 kali mimpi bertemu kakaknya. Di mimpi itu, kakaknya utuh, kondisinya normal, dan dia berkata, "Kepalaku berada di bawah batu dekat rel kereta api." Atas dasar itu, warga lapor ke Babinsa setempat. Pencarian pun dimulai dari rel daerah dekat situ hingga Secang. Tapi kepala Sutarji tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Ngomong-ngomong, di tahun itu rel kereta api masih aktif dan sangat jauh semestinya. Kalau tidak salah, jalur kereta api di Magelang ditutup tahun 70-an, sama seperti di Temanggung, Secang, dan di sekitarnya. Konon katanya sampai sekarang, di malam-malam tertentu, hantu Gembung itu yang mencari kepala dengan menengadahkan kedua tangannya itu sering muncul. Sekian. Oke, itulah cerita singkat dari Mas Agil Saputra tentang Gembung atau hantu tanpa kepala. Serem ya kalau ketemu setan seperti itu. Mungkin pocong itu nggak ada apa-apanya ya dibandingkan setan tanpa kepala ya. Baik, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Mohon maaf kalau saya agak terbata-bata, soalnya tenggorokan saya agak nggak enak ini ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Semoga kalian suka. Selamat siang dan selamat beristirahat.